Ini kita mau mereview satu unit UPS ya, untuk daya 5000 watt. Ini custom, pesanannya via Tokopedia. Di sini terdapat dua rak. Yang atas ini PSU untuk supply mesin inverternya. Yang bawah ini adalah mesin inverternya. Nah, di sini kita terdiri dari 6 PSU. Ini yang 5 unit PSU ini langsung nyuplai ke inverter. Yang satu unit yang bawah ini untuk supply charging ke baterai. Nah, ini kita akan jelaskan untuk cara kerjanya. Jadi alat ini berfungsi sebagai sumber utama beban ya, bisa diaplikasikan di lab komputer maupun di peralatan elektronika yang memiliki tegangan yang benar-benar stabil. Nah, saat PLN terjadi gangguan atau tegangan naik turun, sehingga lewat inverter ini dia pasti outputnya akan stabil, dan saat PLN padam pun dia masih mempunyai backup atau tetap bekerja dengan semestinya yang dihasilkan dari daya di baterai. Nah, ini ada switch-switchnya. Ini switch dari input PLN, yang ini baterai, yang ini dari PSU load ke inverter ya, PSU ini. Jadi ini loadnya ini 4 bank ini, yang ini dari load baterai, yang ini AC input. Nah, ini untuk loadnya juga udah terdapat tulisannya. Ini baterai, ini load output, ini baterai, ini load. Nah, ini baterai, ini load ini masuk ke inverter. Nah, ini ya jalur ini masuk. Ini masuk ke inverter yang positif ini. Terus yang load negatif, mana load negatif? Nah, ini load negatif ini ya 34. Ini masuk ke jalur. Nah, ini baterai juga kok baterai masuk ke jalur inverter yang negatif. Sedangkan untuk jalur baterai negatif sama baterai positif ini masuk dua, ini masuk ke jalur baterai. Dan ini adalah connect untuk AC input masukan. Ini switch inverter on off, belum kita rapikan. Nah, ini terdapat di inverter ada MCB ya. Ini bypass, jadi saat ada kendala di mesin inverter dia bisa langsung bypass output PLN yang kerja, kita turunkan ke bawah. Ini MCB inverter, MCB PLN, dan ini MCB DC input. Ini voltase untuk membaca tegangan DC. Ini wattmeter beban ya, jadi bisa termonitoring untuk bebannya berapa watt. Di belakang ini, di depan ini switch on off-nya inverter. Di belakang juga terdapat. Nah, ini pojok sana nggak kelihatan nih. Nah, di belakang sudah kita kasih tulisan juga, input PLN, output. Ini pakai terminal blok. Langsung aja kita simulasikan. Ini jalur sudah terkonek semua. Kita simulasikan dulu. Input masuk on. Oke, nah ini on. Indikatornya masih hijau, belum ready. Ini input dari MCB-nya ke PSU yang ke inverter. Nah, ini tegangan dari PSU 53 volt. Ini inverter belum on. Coba di on kan inverter. Oke ya. Jadi untuk inverter ini gelombang pure sine wave ya. Jadi sinus, meskipun tegangan di PLN kita buruk di bawah 200 volt. 200 volt, sedangkan tetap outputnya lewat inverter stabil 223 volt. Nah, ini kita akan coba untuk load beban. Ini kita mau lihat dulu untuk chargingnya berapa ampere. Ini ya jalur ke baterai untuk charger. Ini 15 ampere charging ke baterai.
Setelah charging full, PSU yang ini juga akan membantu untuk menyuplai beban inverter. Oke, kita akan coba load beban. Ini karena listrik PLN kita hanya 2200, kita berani limitnya, kita berani nyobanya di 2500-an. Karena di atas itu pasti anjlok atau turun MCB PLN. Naik lagi. Nah, ini 900, ini 1500 watt. Ini ya. 1900 bisa dilihat gelombang output dia tetap sinus. Tegangan tetap stabil, bisa dilihatkan inputnya PLN masuk. Input PLN masukkan. Nah ini sumber inputnya. Ini input bukan PLN ini. PLN-nya. Nah, PLN. Iya. Ini PLN-nya cuma 200 volt, sedangkan sini outputnya tetap stabil di 224 volt. Kita coba naikkan beban. Nah, ini sampai 2700 watt. Ini kita simulasikan. Nah, ini charging ya, kok charging, ini PSU ya yang kerja. PSU ini yang kerja untuk nyuplai input di inverter. Kita simulasikan PLN padam. Kita lihat gelombang outputnya. Oke, off. Nah, ini apa yang anjlok ini? Ini ada yang anjlok karena ini MCB ini belum terkonek semua. Kita on kan aja dua-duanya. Off PSU. Oke. Ini on. Dah on lagi. Gelombang sinus. Ini beban 800 watt, tambahin lagi. Ini baterai apa ini? Oh, ini baterai. Nah, ini baterai ya. Kita simulasikan PLN datang, ini ya PSU off ya. 1700. Oke, PLN masuk. Nah, ini ada jeda, proses dulu biar stabil PSU nya, baru akan masuk. Ya, sudah masuk, bisa dilihat tegangan langsung naik. Nah, ini gelombang output tetap sinus, sudah naik. Kita simulasikan lagi PLN, ini inputnya PLN atas, PLN padam. Off. Nah, ini dia langsung turun jadi 48 karena 48 ini adalah tegangan baterai, sedangkan gelombang output dia tetap stabil. Beban stabil, tegangan stabil. Simulasikan lagi, PLN datang, PLN hidup lagi. Oke, proses dulu baru akan masuk ke sistem. Oke, udah masuk. Tegangan bisa dilihat 53 volt. Gelombang output dia tetap stabil. Ini PSU kerja semua. Proses chargingnya dia ada di baterai. Ampere ya untuk charging baterainya. Mungkin itu ya Mas penjelasan dari kita. Nanti jika ada kebingungan bisa tanyakan ke kita. Jadi seperti ini untuk sistem dan cara kerjanya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.